Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu rahmat kesehatan maupun rahmat waktu luang, sehingga kita semua masih bisa mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran TIK, Ustazah ingin mengingatkan kepada antum untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan selalu menggunakan masker apabila hendak keluar rumah. Sebelum kita masuk ke modul LKPD-nya, Ustazah ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu kalau misalnya pada minggu ini itu kita tidak lagi membahas materi. Semua materi sudah Ustazah bagikan di modul LKPD bulan 3. Nah, untuk mengerjakan praktikum di modul 4 ini, antum masih memerlukan LKPD di bulan 3 kemarin. Nah, silakan dilihat lagi LKPD bulan 3-nya, dibuka lagi, dibaca lagi untuk panduan praktikumnya. Kita masuk saja ke modul praktikumnya. Nah, di sini sebelumnya sudah jelaskan juga kalau misalnya modul praktikum kita ini akan Ustazah ambil sebagai nilai PH 4. Jadi nilai PH 4 antum itu dari praktikum ini. Sudah jelaskan yang pertama itu praktikumnya itu membuat file laporan penggajian sederhana, membuat kop atau kepala laporan. Nah, jadi antum silakan membuat kop seperti ini, sama persis. Ini contohnya. Nih, seperti ini. Nah, di sini yang diperlukan itu apa aja? Ada mail merge, ada center, ada bold. Itu fitur yang antum perlukan untuk tulisan laporan penggajian PT Angkasa Jaya. Tulisannya gimana, Zah? Untuk tulisannya silakan diganti. Nih, ikuti saja panduannya. Buatlah kop atau kepala laporan dengan menggunakan tools merge and center. Terus yang kedua, gunakan jenis font Garamond dengan ukuran 16 dan alamat di bawah kop surat berukur 12. Berukuran 12. Nah, jadi yang ininya 16, yang ininya 12. Ya, yang ini 16 bisa dilihat di sini. 16, kemudian di bawahnya 12. Untuk yang lainnya, itu tetap berukuran 12. Tulisannya tetap Garamond. Yang berukuran 16 hanya yang di atas. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu membuat isi laporan. A-nya, buatlah isi laporan seperti gambar di bawah. Nih, buat laporannya seperti ini. Sama persis jumlah datanya itu ada 10. Namanya siapa, ID-nya, jenis kelaminnya, jabatannya, jumlah tanggungan, jam lembur, sama pinjaman. Nah, jadi sama persis. Poin B-nya, gunakan jenis font Garamond dengan ukuran 12. Masih yang tadi. Cara mengganti font dengan ukuran sudah ada di LKPD sebelumnya ya. Yang C-nya, gunakan warna bebas semenarik mungkin. Nah, di sini kan Ustazah menggunakan dua warna, warna orange dan warna peach satu lagi. Nah, untuk antum silahkan gunakan warna bebas, jadikan tampilannya semenarik mungkin. Kemudian yang D-nya, aturlah tipe data untuk data ID karyawan menggunakan tipe data teks. Dan untuk data pinjaman, gaji pokok, uang lembur, total gaji, gunakan tipe data currency. Gimana cara mengubah tipe data? Sudah ada ya di LKPD sebelumnya, kita tes. ID karyawan. Nih, ID karyawan. Nah, gimana cara untuk menggantinya? Silahkan di blok saja. Misalnya gini, ID karyawan di blok semua. Oke, di blok sampai sini. Kemudian diganti tipe datanya di sini. Di sini ganti tipe data yaitu teks. Tadi kan yang dimintanya teks. Oke, teks. Kemudian data pinjaman, gaji pokok, uang lembur, dan total gaji. Pinjaman, gaji pokok, uang lembur, total gaji. Mana dia? Ini. Pinjaman, gaji pokok, uang lembur, total gaji. Silakan di blok semua sampai bawah. Oke, di blok semua sampai bawah. Kemudian diganti menjadi currency. Ini. Udah ada currency. Cuma itu ya, pokoknya dia di blok saja, di bagian yang ingin diubah, baru diubah tipe datanya. Next lagi,
Yang E-nya buatlah sesuai dengan format yang telah diberikan. Nih, formatnya ini. Oh ya, untuk menyimpannya, silakan disimpan dengan nama ph4 underscore nama antum. Jadi filenya itu nanti yang Ustazah terima ph4 underscore nama antum. Nah, ini adalah ketentuan untuk menghitung gaji pokok, uang lembur, total gaji. Ini juga sudah ada di LKPD bulan 3. Ini menggunakan jika. Kalau misalnya ada ketentuannya jika dia ketentuan awalnya jika, maka fungsi yang antum gunakan adalah if. Ya, saya ulangi. Jika pada ketentuannya terdapat bacaan jika di awal kalimat, maka fungsi yang antum gunakan adalah if. Kalau kata-kata jikanya itu lebih dari satu, seperti yang ini kita lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ketentuan. Jika dia lebih dari satu ketentuan, maka if yang antum gunakan adalah if bercabang atau if yang if bercabang. Tetapi jika ketentuannya itu hanya satu atau dua, nah itu if yang antum gunakan adalah if tunggal. Nah di sini ketentuan kita ada 4 ya, berarti if yang digunakan itu adalah if bercabang. Yang kedua, hitunglah uang lembur setiap karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Uang lembur. Berarti uang lembur yang mana? Yang ini ya, di sini uang lembur. Fungsinya itu uang lembur sama dengan jam lembur dikali 50.000. Sudah contohin, misalnya di sini. Uang lembur sama dengan jam lembur. Oke, kali. Kalau kali apa? Ya, bintang. 50.000. Oke, seperti ini. Jadi cukup dikali aja. Yang menggunakan if itu hanya gaji pokok. Kemudian yang ketiga itu adalah hitunglah total gaji setiap karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah uang lembur dikurang pinjaman. Untuk sini misalnya tadi uang lemburnya itu gaji pokoknya tadi sudah dapatkan. Terus uang lemburnya itu sama dengan jam lembur dikali 50.000. Dapat hasilnya. Habis itu total gajinya sama dengan gaji pokok. Ya, gaji pokoknya masih kosong ya. Gaji pokok ditambah uang lembur, diklik lagi, dikurang pinjaman. Seperti ini. Maka akan muncul hasilnya. Poin C, cara pengumpulan tugas. Yang pertama, nah ini ada dua pilihan antum untuk mengumpulkan praktikumnya. Bagi antum yang memiliki laptop, Ustazah menyarankan agar dikerjakan di laptop dan dikumpulkan dalam bentuk file. Kerjakan langsung di laptop dan kumpulkan dalam bentuk dokumen Excel. File disimpan dengan format nama ph4 underscore nama antum, lalu dikirim ke WA Ustazah. Bagi antum yang tidak memiliki laptop, itu tugas dikumpulkan dalam bentuk clipping. Bagi peserta didik yang tidak memiliki laptop atau terkendala dalam pengerjaan tugas praktikum, maka diwajibkan membuat clipping sebagai gantinya dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A, rangkum seluruh video pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya pada bulan 3. Jadi, rangkum video pembelajaran yang ada di bulan 3 dan video Afwan ini tidak ada di video bulan 4-nya karena di bulan 4 Ustazah hanya menjelaskan tutorialnya saja, tutorial praktikumnya saja. Jadi semua video yang ada di bulan 3 yaitu tentang tools-tools yang ada pada Microsoft Excel, mengganti jenis tulisan, ukuran tulisan, warna tabel, membuat border tabel, fungsi dari tools Merge and Center, tipe data yang ada pada Microsoft Excel, menggunakan fungsi if bercabang dan fungsi if tunggal, serta penjumlahan pengurangan pada Microsoft Excel. Termasuk juga di sini penjumlahan dan mencari rata-rata ya, sum dan average. Nah, yang B-nya membuat serapi dan semenarik mungkin. Jadi clippingnya ini silahkan antum berkreasi dengan clippingnya
eh, boleh harus ditulis tangan ya, tidak boleh di print, harus ditulis tangan. Yang C-nya gunakan pena 3 warna. Yang D-nya buat lembar pertama clipping sebagai cover yang berisi nama antum, kelas, dan mata pelajarannya. Jadi clippingnya itu ada covernya. Clipping dijilid dengan kertas warna biru muda. Ini ketentuannya, semuanya sudah lengkap di LKPD-nya. Jika ada yang masih belum antum mengerti atau yang kurang antum mengerti, silakan ditanyakan ke ustazah secara langsung. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.